selamat datang di Jan Kostok episode pertama. Jadi kali ini aku akan membahas seputar skincare dan juga permasalahan kulit yang pastinya akan ditemani oleh seorang dokter, yaitu Dr. Dia Febrina SPKK dari Ain Skincare. Halo dok. Halo. Kan kita akan membahas tentang permasalahan kulit ya dok. Menurut dokter, kulit yang sehat itu seperti apa sih dok? Ya, jadi kulit sehat itu pertama ya, kulit sehat itu intinya bukan harus kulit putih ya. Betul. Jadi maupun kulitnya warnanya apapun, mau kulitnya warna coklat, warnanya sawo matang, warnanya putih, ya intinya jangan selalu punya mindset bahwa kulit sehat itu adalah kulit putih. Enggak. Jadi ada beberapa kriteria ya. Iya. Kulit sehat. Jadi pertama, kulit sehat itu jika dia punya warna kulit yang merata. Ya, warna kulit yang merata di sini adalah maksudnya jadi nggak ada bercak putih, nggak ada bercak coklat, nggak ada bekas kayak gitu, itu ya, itu ciri kulit sehat. Kemudian kulit yang kenyal ya, tentunya kulit yang kenyal, kemudian kencang ya, itu termasuk ciri-ciri kulit sehat. Kemudian kulit yang bebas dari peradangan ya, jadi peradangan itu nggak dalam artian bahwa tidak ada kemerahan ya, tidak ada beruntusan seperti itu adalah ciri-ciri kulit sehat. Ya, jadi semua orang sebenarnya tujuan dia untuk merawat kulit adalah salah satunya kan pakai skincare ya. Itu tujuannya adalah supaya kulitnya sehat, bukan kulitnya putih ya. Itu harus ditanamkan benar-benar. Harus diubah ya mindsetnya ya dok. Kalau misalkan kulit sehat tuh sebenarnya bukan karena kulit putih aja ya dok ya. Oke, nah menurut dokter nih seberapa penting sih kita itu menggunakan skincare dok? Ya, kalau dibilang penting tentunya penting banget ya. Iya. Ya, jadi tentunya kan setiap orang itu wajah itu kan adalah first impression pertama yang orang lihat dari kita. Betul. Ya, jadi tentunya dengan kita merawat kulit, pastinya juga tampilan kita juga akan kelihatan good gitu ya, akan kelihatan bagus gitu. Jadi tujuan merawat kulit itu ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka panjang ya. Biasanya rata-rata untuk tujuan jangka panjang adalah supaya terlihat awet muda. Ya, mau kan kayak Wulan Guritno atau kayak siapa lagi ya. Sophia Latjuba gitu ya. Itu adalah tujuan jangka panjang supaya kulitnya nanti bisa awet muda. Tentunya itu nggak bisa didapatkan dalam waktu satu malam. Betul. Ya, jadi tentunya harus bertahun-tahun lamanya untuk mendapatkan kulit yang sehat dan kulit yang kencang ya. Tentunya harus punya konsistensi setiap hari untuk merawat kulit dengan menggunakan skincare yang tepat. Kalau untuk step-step skincare-nya itu dok, apa aja sih dok? Mulai dari yang pertama sampai dengan yang terakhir biar mendapatkan kulit yang sehat gitu dok. Ya, sebenarnya kalau untuk step skincare itu kita nggak perlu kok 10 yang dulu tuh kan sempat booming ya. 10 step skincare. Yang ada kalau kayak mama macam saya nih, yang ada udah malam-malam udah keburu tidur duluan ya. Capek duluan ya, dok, ya. Kalau 10 gitu kadang udah nggak sempat. Jadi paling nggak basicnya terlaksana dulu ya. Jadi basic skincare tuh ada pertama pembersih wajah dulu. Kemudian yang kedua pelembab ya atau moisturizer, kemudian yang ketiga ada sunscreen ya yang fungsinya untuk proteksi, kemudian yang keempat adalah yang fungsinya sebagai koreksi ya. Kalau koreksi ini dalam artian kalau misalnya kulitnya berjerawat, dia harus menggunakan skincare yang tepat untuk jerawatnya, untuk menangani jerawatnya. Atau kalau misalnya dia saya pengen mencerahkan kulit, tentunya dia menggunakan kandungan dalam skincare yang fungsinya untuk mencerahkan. Atau pengen untuk supaya kulitnya kencang dan kerutan halusnya berkurang misalnya ya. Nanti yang di ingredient yang untuk koreksi itu dia menggunakan ingredient yang untuk mengurangi tadi kerutan-kerutan halus ya supaya tampak lebih awet muda. Jadi paling enggak 4 basic tadi itu bisa terlaksana. Paling enggak jangan 4 lah ya, 3 aja dulu yang benar-benar basic itu harus dilakukan setiap hari secara konsisten gitu. Nah, nggak usah diambil pusing step-stepnya ya. Jadi ada step sederhana ya dari sebuah textbook dermatologi yang saya baca, kebetulan kita ada panduannya ya. Jadi kalau pagi dan siang ya, pagi itu kita cuci muka dulu ya. Kemudian kalau misalnya mau pakai krim mata, boleh pakai krim mata dulu misalnya. Setelah pakai krim mata nanti pakai pelembab atau nanti pelembabnya kadang juga ada yang kandungannya itu sekalian misalnya untuk mencerahkan, nah itu sekaligus dipakai. Kemudian yang terakhir pakai sunscreen. Oh, jadi untuk sunscreen itu sendiri dipakai terakhir setelah pelembab ya dok? Ya, dipakainya gitu. Nggak mesti setelah pelembab, intinya dia ada di step terakhir. Oh gitu. Gitu. Nah, kalau untuk sunscreen itu sendiri baiknya tuh dalam satu hari itu kita pemakaian berapa banyak gitu dok? Misalnya
ada jeda waktunya kan, misalkan pagi nih kita pakai di jam 8 pagi, nanti next di siang hari tuh perlu kita pakai lagi nggak sih, aplikasikan lagi nggak sih sunscreennya itu gitu? Ya, jadi kalau untuk sunscreen memang ada reapply namanya, jadi ada diulangi penggunaannya. Ya, jadi kalau misalnya kita bekerja di dalam ruangan itu memang nggak terlalu perlu ya untuk di reapply 3 sampai 4 jam sekali ya, kecuali sebenarnya kalau misalnya kayak gini ada kaca ini sinar UVA kan masih masuk ya, memang sebaiknya kalau memang bekerja di daerah yang ada kacanya memang sebaiknya tetap diulang 3 sampai 4 jam. Tapi kalau misalnya bekerja di dalam ruangan kayak misalnya di ruangan yang nggak ada kacanya ya, mungkin nanti kalau untuk muslim biasanya nanti siang hari setelah zuhur tuh diulang lagi pakainya. Setelah wudhu ya dok ya? Setelah wudhu diulang lagi. Berarti kalau misalkan kita bekerja di luar ruangan gitu, kita reapply setelah 3 atau 4 jam ya dok ya? Oke. Nah, menurut dokter nih, skincare yang bagus tuh seperti apa sih dok? Ya, sebenarnya skincare yang bagus itu adalah skincare yang sebenarnya kita pakai setiap hari dan secara konsisten. Nah itu. Kemudian skincare yang baik itu juga tentunya yang sesuai dengan tipe kulit kita dan kebutuhan kulit kita apa. Seperti udah sesuai dengan tipe tadi ya. Yeah. Jadi kan tipe kulit itu ada yang tipe kulitnya berminyak, ada yang tipe kulitnya normal, ada yang tipe kulit kering, ada yang tipe kulit kombinasi. Tentunya disesuaikan sama kondisi kulit kita ya, dan tujuan kita apa dulu. Misalnya pengennya lebih cerah ya, tentunya pakai skincare yang ada kandungan pencerahnya misalnya, atau punya jerawat, menggunakan skincare yang ada kandungan untuk jerawat seperti itu. Gitu. Kalau kandungan yang untuk mencerahkan wajah itu biasanya apa ya dok? Ya, jadi kalau untuk kandungan pencerah itu sebenarnya cukup banyak ya. Mulai dari yang natural itu juga ada ya, ada kandungan-kandungan dari kan kadang banyak juga yang maunya itu saya maunya pakainya yang dari ekstrak alami gitu. Itu juga ada ya, dari beberapa bunga atau flowers yang punya efek mencerahkan. Kemudian niacinamide ya, itu juga bisa mencerahkan. Kemudian kojic acid ya, tak lupa juga vitamin C ya, itu juga bisa membantu mencerahkan wajah ya. Kemudian ada lagi arbutin ya, turunan hidroquinone, tapi yang bisa dipakai secara bebas ya, itu juga bisa untuk mencerahkan wajah. Nah, tapi jangan lupa juga kita itu supaya kulit kita itu tetap cerah harus menggunakan sunscreen, karena kan kalau terpapar matahari kulit kita akan lebih gelap gitu. Jadi tetap harus dalam perawatan itu tetap harus menggunakan proteksi supaya terlindung dari sinar matahari. Oke. Kalau efek dari misalnya kita nggak pakai sunscreen gitu, untuk efek jangka panjang itu seperti apa sih dok? Ya, cepet tua. Oh gitu. Ya. Jadi kalau mau awet muda pakai sunscreen gitu ya dok ya? Iya, karena matahari itu dia akan mempercepat munculnya kerutan ya. Kemudian ada bintik-bintik hitam, ya itu juga jadi kelihatan lebih cepat gitu. Jadi baiknya menggunakan sunscreen itu dari muda. Gitu. Jadi jangan telat. Tapi syukurnya adalah pengetahuan tentang skincare saat ini tuh bener-bener pesat banget ya dok. Jadi orang tuh udah paham bahwa kalau sunscreen itu tuh ternyata perlu banget ya dok ya gitu. Informasinya juga gampang banget untuk kita dapatkan ya dok, kalau untuk seputar skincare, terutama yaitu sunscreen ya dok ya. Oke. Lalu kalau skincare yang tepat untuk kulit itu tuh seperti apa ya dok? Misalkan untuk kulit berjerawat nih dok, itu skincare yang tepat tuh seperti apa sih dok? Gitu. Ya, jadi tentunya kalau untuk yang tipe kulit berjerawat ya, dia sebaiknya menggunakan kandungan-kandungan yang memang bisa untuk mengatasi dan mengontrol jerawatnya. Ya, ada beberapa kandungan dalam skincare itu yang bisa membantu ya. Contohnya misalnya niacinamide ya, BHA ya, atau asam salisilat. Kemudian juga ada retinol ya, dari golongan retinoid. Kemudian juga bisa juga AHA, alpha hydroxy acid, itu juga bisa membantu ya. Aloe vera ya, karena dia juga punya efek menenangkan ya. Panthenol juga bisa membantu untuk meredakan atau memberikan rasa kenyamanan ya. Jadi ada banyak sebenarnya ya kandungan-kandungan yang bisa digunakan untuk mengatasi dan mengontrol jerawat seperti itu. Gitu. Tentunya juga harus basicnya ya, sabun wajahnya yang untuk kulit berjerawat ya. Kemudian dia juga menggunakan misalnya krim pagi dan krim malam yang ada kandungan aktif aknenya gitu. Kalau untuk retinol itu sendiri, saya tahu sih dok, untuk retinol itu membantu untuk menenangkan jerawat ya dok. Kalau untuk retinol itu sendiri, itu tuh pemakaiannya itu memang
hanya untuk di malam hari aja atau pagi hari itu bisa dipakai ya dok kalau untuk retinol? Ya, kalau untuk golongan retinoid ya, atau retinol kalau yang dijual bebas itu memang di malam hari digunakan. Oh gitu, jadi Ya. di pagi hari nggak digunakan ya dok? Ya. Oke. Menurut dokter nih, apa aja sih yang perlu diperhatikan di dalam produk skincare tuh apa aja ya dok? Ya, yang pertama tentunya sekarang ini kan marak ya skincare yang kadang ada yang nggak aman gitu ya. Jadi tentunya ketika kita melihat suatu skincare, pertama kita harus pastikan dulu bahwa skincare ini aman. Ya, tentunya yang pertama dia sudah harus teregistrasi Badan POM. Ya, jadi apa namanya tentunya kita diregulasi ya. Jadi kalau kita skincare-nya udah jelas ya dari nomor Badan POM-nya ya, ya pastinya biasanya aman ya. Kemudian jelas pabrik pembuatnya itu juga harus diperhatikan ya, dan kredibilitas dari produk pabriknya. Ya, betul. Kemudian skincare juga kita harus lihat nih, kalau di Indonesia kan sebenarnya banyak muslim ya. Nah, kadang ada yang beberapa yang dia itu pengennya halal ya, biasanya yang sudah ada sertifikasi halalnya ya. Kemudian salah satu pilihan juga adalah yang dermatologis tested ya, biasanya yang sudah diuji oleh dermatologis. Jadi skincare-nya itu sudah memberikan dan efektif ya, karena sudah diuji seperti itu. Oke, kenapa ya dok? Terkadang nih setelah menggunakan skincare, kulit wajah tuh kadang tuh suka jadi breakout tuh dok. Itu penyebabnya apa sih dok kira-kira? Ya, jadi sebenarnya kalau untuk breakout ya, jadi tergantung kita itu pakai kandungannya apa dulu ya. Kemudian kondisi kulit kita sebelumnya, sebelum menggunakan skincare itu kita pakai apa dulu ya. Kemudian tadi ya tipe kulit kita tergantung juga. Ya, jadi teman-teman di sini juga harus perhatikan ya. Kalau misalnya memang kulitnya memang cenderung berjerawat ya, kadang ada beberapa kandungan dalam skincare misalnya ya, contohnya BHA ya. Nah, itu kadang dia bisa menaikkan si mikrokomedo yang ada di bawah kulit itu, dia naik ke atas. Ya, jadi kelihatannya kok jerawat saya makin banyak gitu ya, dan kok kayaknya jumlahnya makin agak lebih banyak. Nah, itu sebenarnya sudah ada sebenarnya sebelumnya ya. Nah, biasanya kalau ini terjadi, biasanya untuk penggunaan skincare-nya tetap diteruskan ya. Jadi tidak ada penghentian terapi ya. Biasanya nanti efeknya akan terlihat setelah 8 minggu. Oh gitu. Berarti sebenarnya nggak cocok tuh bukan karena produknya, tapi cara kerjanya ya dok ya. Nah, itu pengetahuan baru yang bisa banget kalian dengerin, karena jarang banget ya dok untuk penjelasan tentang yang mikrokomedo tadi ya dok ya. Nah, itu penting banget. Kemudian kalau untuk kulit sensitif itu sendiri, kandungan yang baik untuk kulit sensitif itu apa aja sih dok? Ya. Jadi kalau untuk kulit sensitif, tentunya dia harus menggunakan kandungan yang juga menenangkan ya untuk kulitnya. Sebenarnya kalau untuk tipe sensitif sendiri tuh dia ada lagi tuh klasifikasinya. Ya, jadi ada 4 tipe kulit sensitif. Yang pertama, tipe kulit berjerawat. Sebenarnya tipe kulit berjerawat itu udah termasuk tipe kulit sensitif. Oh gitu. Ya, kemudian yang kedua ada lagi namanya tipe kulit rosacea. Jadi dia itu suka merah-merah gitu ya. Bagian tengah sini suka merah, kena sinar matahari suka merah tiba-tiba. Kemudian kadang juga ada beruntusan yang kayak jerawat. Memang kalau untuk tipe rosacea ini memang harus didiagnosis oleh dokter kulit ya. Mungkin kalau orang awam mungkin agak sulit untuk mendiagnosis sendiri. Ya, kemudian ada lagi tipe alergi. Jadi dia pakai skincare apapun kadang nggak cocok karena memang dia alergi terhadap banyak bahan-bahan dalam skincare. Nah, itu kadang ada yang beberapa saya nggak cocok pakai apapun gitu. Nah, kemungkinan dia memang banyak alergi dari bahan-bahan yang ada di skincare. Itu termasuk tipe kulit sensitif. Kemudian ada lagi tipe kulit namanya stinging ya. Jadi tipe kulit stinging ini dia kalau pakai skincare yang ada kandungan acid atau asam, itu dia suka agak ada rasa gremet-gremet. Tapi sebenarnya kulitnya nggak merah, cuma berasa kayak agak pedih kadang ya, agak kadang toner ya dok yang biasanya ada efek seperti itu ya dok ya? Ya, biasanya kan ada kadang yang pakai toner misalnya ada kandungan acidnya misalnya gitu ya. Ada yang biasa aja, tapi ada juga kadang kok kayaknya cekat-cekit, ada sensasi gremet-gremet. Nah, itu biasanya untuk tipe kulit sensitif yang tipe stinging, dia bisa mengalami hal itu. Gitu. Oh gitu. Lalu untuk kandungan apa aja sih yang nggak boleh tuh dipakai tuh secara bersamaan gitu loh dok? Karena kan kita
asal pakai aja gitu ya dok. Oh yang ini yang lagi bagus kita pakai, tapi ternyata dalam kandungan itu nggak ada yang nggak boleh dipakai secara bersamaan gitu. Itu apa aja ya dok kira-kira? Ya. Jadi sebenarnya nggak ada patokannya sebenarnya apa aja kandungan yang boleh sama nggak boleh. Sebenarnya kita itu dengarkanlah kulitmu berbicara intinya gitulah ya. Jadi kan kadang ada yang bilang vitamin C nggak boleh misalnya gabung dengan niacinamide misalnya gitu ya. Nggak juga. Jadi tergantung kalau misalnya tipe kulitnya memang bisa mentolerir ya silahkan aja digabung. Untuk kan sekarang ini banyak banget ya dok kayak apa produk-produk skincare yang abal-abal ya dok, yang ada kandungan hidroquinonnya atau merkurinya, steroidnya juga. Iya, itu kan efek jangka panjangnya itu bahaya banget ya dok ya. Dampaknya tuh apa aja sih dok, untuk jangka panjangnya tuh seperti apa gitu dok, untuk skincare yang memang itu tuh abal-abal gitu dok? Ya, jadi biasa di dalam skincare yang abal-abal tadi ya, tadi ada kandungan merkuri, ada kandungan steroid, sama ada kandungan hidroquinonnya biasanya. Jadi nanti efek yang didapatkan adalah efek samping dari ketiga-tiganya ini yang didapatkan. Tentunya mukanya udah amburadul wes, udah pasti gitu, ya gitu. Iya. Ya apalagi kalau pakainya lama gitu. Jadi nanti efek yang muncul itu tadi ya, efek dari masing-masing kandungan tadi. Misalnya contohnya kayak merkuri ya. Kalau merkuri sebenarnya dia cukup berbahaya ya. Merkuri sendiri tuh efeknya juga bisa toksik ke saraf. Gitu tuh bisa. Ya, dan untuk kulit, kalau untuk merkuri itu biasanya kulitnya kadang menghitam ya. Menghitamnya itu benar-benar kayak legam gitu. Kemudian kalau untuk steroid itu biasanya ini yang paling gampang biasanya. Jadi kalau untuk steroid itu biasanya kita lihat tuh mukanya itu ada urat-urat merah, pembuluh darah gitu ya. Kemudian kulitnya tuh kayak udang rebus kalau orang nyebutnya ya. Jadi kayak merah-merah seperti itu. Kemudian kulitnya jadi sensitif, jadi tipis karena steroid itu dia bisa menyebabkan penipisan di lapisan dermis kulit kita. Jadi bisa menipis ya kulitnya. Kemudian gampang jerawatan, kemudian gampang juga kena infeksi kulit yang lain kayak jamur, itu juga gampang kena karena steroid sendiri dia bisa menekan sistem imun di kulit. Jadi yang harusnya jamur itu nggak berkembang, dia bisa berkembang di kulit kita. Seperti itu. Ya, kemudian nanti ada lagi efek hidroquinonnya. Jadi sebenarnya efeknya bisa banyak ya dok ya. Iya, jadi kalau untuk efek hidroquinon itu namanya ada ochronosis ya. Ochronosis itu jadi kayak ada kehitaman berupa kayak titik-titik gitu. Atau bisa juga ada kulitnya itu jadi putih-putih. Jadi spot-spot putih nggak rata, tapi di antaranya itu ada hitam-hitam. Gitu. Itu benar-benar stres kalau kulit seperti itu. Kadang kita juga dapat ya pasien kayak gitu, kasihan beneran, kasihan ngelihatnya karena kulitnya nggak akan bisa kembali lagi seperti semula. Gitu dok, jadi nggak akan bisa balik lagi gitu dok? Nggak, susah. Berarti untuk efek jangka panjang itu separah itu ya dok? Nanti daripada untuk biaya pengobatannya pun bisa pengobatannya mahal lebih banget. Besar lagi ya dok? Ya mungkin harga krim abal-abal mungkin berapa sih ya, paling dia jual berapa, kadang ada yang cuman puluhan ribu udah satu paket gitu betul, ya. Tapi buat ngebenernya bisa lebih dibilang besar lagi jutaan. Ya, dok, ya. Mahal pokoknya. Nah sekarang ini dok, ada produk skincare baru yang bagus banget dan sertifikasinya itu lengkap banget. Itu ada lulus uji dermatologi, halal, dan juga BPOM. Namanya Jankos Glow. Nah, sebelum kita masuk ke materi dari produk Jankos Glow ini, ada teman-teman Instagram kita yang bertanya nih dok. Yang pertama, itu jerawat batu tuh boleh dipencet nggak sih dok? Ya, jangan dipencet pastinya. Nggak boleh dipencet ya guys. Ya. Kenapa tuh dok kalau misalkan dipencet dok? Ya, jadi biasanya yang suka dipencet itu nanti jadi bopeng. Gitu. Ya, bopeng itu pengobatannya lebih sulit ya, dan nggak bisa 100% kulitnya mulus rata gitu, nggak bisa. Ya, jadi jerawat itu ada yang bisa diekstraksi ya, namanya, tapi cuma komedo aja. Ya, jadi yang dilakukan oleh dokter atau terapis itu yang boleh kita keluarkan. Tapi kalau misalnya jerawatnya udah meradang ya, udah ada nanahnya atau jerawatnya dalam, itu nggak boleh dipencet-pencet. Gitu. Ya. Itu baiknya
diapain tuh dok untuk jerawat batu itu sendiri? Kan kadang kita suka gregetan ya dok, aduh di jerawat batu rasanya pengen dipencet aja, itu baiknya kita apain tuh dok? Diobatin. Oh diobatin. Ya, diobatin dengan benar. Oke, itu baiknya pakai kandungan apa tuh dok untuk jerawat batu itu sendiri? Ya, jadi kalau jerawat batu maupun jerawat yang biasa ya tentunya diobati dengan kandungan-kandungan yang bisa untuk mengatasi jerawat ya. Misalnya yang ada niacinamide-nya, ada asam salisilat atau BHA-nya, gitu. itu bisa membantu. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Tahap-tahap acne breakout itu seperti apa sih dok? Oke, jadi untuk acne ya. Jadi acne itu selalu diawali dari jerawat yang tidak meradang dulu, dan namanya komedo. Ya, nanti dari komedo dia baru berkembang, beranak pinak gitu ya. Dia baru bisa nanti menjadi papul ya. Papul itu adalah jerawat meradang. Dia cuma merah aja. Kemudian dari nanti jerawat itu yang komedo dia bisa berkembang lagi jadi jerawat yang ada nanahnya, namanya pustula. Ya, kemudian dia bisa lagi nih si komedo tadi berkembang jadi jerawat yang dalam, namanya nodulokistik. Gitu. Jadi dia bisa berkembang jadi 3 tadi. Jadi sebenarnya komedo itu adalah asal muasal dari jerawat ya. Jadi makanya kan kalau orang awam nyebutnya beruntusan ya sebenarnya kan. Jadi nah itu. Jadi kalau komedonya bisa segera dihilangkan misalnya gitu ya. Itu potensi dia untuk jadi jerawat meradangnya lebih kecil. Oh gitu. Oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ya. Sunscreen yang aman itu dipakai berapa kali sih dok? Terus SPF-nya ya? Oh sorry, SPF itu berapa dok yang aman? Jadi untuk SPF kita itu yang dianjurkan adalah minimal SPF 30. Itu minimal? Minimal, pakai minimal 30, ya. Bahkan kan kita memang tinggal di lingkungan tropis ya. Betul. Ya, jadi panas banget panas. Ya, Tapi sebenarnya yang paling penting dari penggunaan sunscreen adalah pengulangannya. Oh gitu. Iya, jadi meskipun pakai SPF setinggi apapun, misalnya pakai 50 atau bahkan kadang-kadang yang pakai SPF 100 ya, tapi kalau sunscreen-nya nggak diulang penggunaannya, apalagi kalau dia panas-panasan ya itu percuma gitu. Karena nanti nggak efektif kerja sunscreen-nya gitu. Berarti yang tadi dokter bilang ya, berarti reapply itu setelah 3 atau 4 jam setelah pemakaian pertama. Jadi kemudian cukup 2 kali aja ya dok? Bisa lebih. Kalau misalnya memang dia beraktivitas di luar ruangan itu kan, misalnya dia sampai sore nih misalnya, tentunya kan pengulangannya akan lebih sering. Oh gitu, walaupun udah sore berarti tetap reapply ya? Biasanya di jam 4 ya itu biasanya udah mulai dari jam 4 ke atas tuh biasanya kan udah mulai sinar matahari intensitas indeks UV-nya tuh udah mulai turun biasanya gitu. Terus untuk takarannya dok, bagusnya itu sebanyak apa ya dok untuk sunscreen itu sendiri? Kalau misalnya sunscreen-nya dalam bentuk tube ya, itu biasanya yang 2 ruas jari itu untuk wajah dan leher. Ya, tapi kalau misalnya pakai yang dalam bentuk pot yang ada jarnya gitu ya dok? Itu biasanya kalau itu pakai takarannya sendok teh. Ya, jadi setengah sendok teh takarannya untuk sekali penggunaan untuk area wajah dan juga leher. Oke. Gitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apa penyebab warna kulit tidak merata dan bagaimana cara mengatasinya dok? Kalau untuk itu. Jadi biasanya kalau warna kulit nggak merata tuh ada kulit yang warnanya putih, kemudian ada yang warna coklat. Biasanya di bagian T-zone ya dok ya, lebih gelap ya dok. Itu karena biasanya karena paparan matahari. Biasanya kan kalau apalagi kalau misalnya keluar tuh nggak pakai sunscreen gitu ya, jadi biasanya warna kulitnya akan nggak rata biasanya. Ya, jadi biasanya salah satu penyebab paling sering dari warna kulit nggak merata adalah karena paparan matahari. Ya, tentunya harus pakai sunscreen. Kemudian supaya warna kulitnya bisa rata, tentunya harus pakai kandungan yang mencerahkan gitu. Itu apa tuh dok kandungan yang bisa mencerahkan itu? Ya tadi kayak misalnya ada kojic acid niacinamide ya. Itu lagi banyak banget ya di skincare kandungan tersebut ya dok ya. Jadi gampang untuk mendapatkannya. Gampang banget. Oke, lalu untuk pertanyaan terakhir ya ini ya. Apa perbedaan krim abal-abal dan krim yang aman untuk kulit dok? Ya, kalau krim abal-abal biasanya dijualnya murah banget ya dok ya? Ya, rata-rata memang murah banget ya. Terus nggak jelas itu krim. Biasanya krim abal-abal itu adalah krim yang dilabelkan oh ini krim dokter nih, tapi dokternya nggak jelas dokter siapa, entah itu dokternya goib lah gitu Gitu biasa. Jadi dan biasanya kalau krim abal-abal itu efek putihnya cepat banget.
Biasanya berapa lama tuh dok kalau misalnya krim seminggu aba-aba? 2 minggu ada yang udah Oh gitu. udah mungkin nyamuk aja kepleset ya, Waduh, makanya apa serem. mau nempel gitu. Jadi Serem banget ya dok kalau gitu ya dok. pokoknya yang menjanjikan hasil instan ya itu biasanya jangan lah ya yang menghasilkan ini cepet banget nih pasti putihnya gitu, cepet banget glowingnya, itu kita hati-hati ya. Dan misalnya kalau krim abal-abal ya biasanya tadi dia pasti nggak punya nomor badan, nggak terregistrasi badan POM pastinya kan gitu, nggak jelas ini produk dari mana nih dibuatnya gitu. Kalau untuk krim yang aman itu sendiri biasanya tuh untuk mendapatkan hasilnya tuh berapa lama sih dok? Ya, jadi rata-rata skincare itu kandungan skincare itu dia akan memberikan efek itu setelah 8 minggu ke atas. Oh, berarti Gitu. 8 minggu ya dok ya? Itu yang aman ya, yang aman. Jadi nggak ada skincare yang aman yang misalnya yang berbadan POM nih misalnya hasilnya Bapak bisa langsung cepat gitu, biasanya nggak seperti itu ya. Memang harus sabar. Tapi kan kita maunya aman kan, Iya, betul. karena kan pasti kulit itu kan investasi jangka panjang, merawat kulit. Tentunya kita nggak mau dong pakai misalnya di awal-awal bagus banget, cepet banget putih misalnya, tapi lama-kelamaan kulit kita jadi rusak, amburadul gitu. Lebih baik kan pakainya yang aman, hasilnya pelan-pelan, tapi untuk jangka panjang kulit kita akan bertambah sehat terus gitu. Oke, ini pengetahuan baru ya dok, karena kan biasanya ada beberapa produk yang mereka mengklaim bahwasanya 2 minggu udah ada hasil, tapi ternyata 8 minggu ya dok untuk 8 hasilnya minggu. itu sendiri ya dok ya? Iya. Oke, nah mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman udah terjawab semua ya dok ya. Karena kita udah menjawab semua pertanyaan dari teman-teman di Instagram, kita mau ngebahas tentang produk dari Jankos Glow ini sendiri ya dok ya. Nah ini jadi untuk Jankos ini dia ada 2 series ya dok ya. Ada acne dan juga whitening. Untuk whitening itu sendiri ingredientsnya apa aja sih dok? Ya, jadi untuk yang whitening ya, itu memang kandungannya itu adalah kandungan yang bisa untuk mencerahkan kulit. Ya. Ya, jadi di dalamnya ada kandungan niacinamide ya. Kemudian ada kandungan asam kojic atau kojic acid ya. Kemudian juga di dalamnya ada natural flowers ya. Jadi ada 7 natural flowers yang punya efek mencerahkan. Kemudian ada lagi kandungan lain seperti aloe vera ya, vitamin E. Kemudian ada juga kandungan panthenol yang juga bisa untuk menenangkan kulit seperti itu. Berarti produk Jankos Glow ini udah masuk ke skincare yang memang bisa membantu untuk mencerahkan wajah ya dok ya. Oke. Kemudian untuk produk Jankos Glow ini sendiri nih dok, misalkan nih apabila sedang menggunakan whitening series nih kita, tetapi timbul nih jerawat pakai produk ini, itu tuh bisa menyembuhkan jerawat nggak sih untuk produk whitening seriesnya ini sendiri itu dok? Ya, jadi memang kalau untuk di produk whitening ya, memang ada beberapa, ternyata di dalamnya juga ada kandungan untuk jerawat juga ya. Di dalamnya juga sebenarnya ada niacinamide ya, juga ada kandungan BHA di facial wash ya. Nah itu juga bisa untuk membantu mengurangi jerawat, tapi jerawat yang ringan ya. Nah, untuk jerawat ringan ya yang jumlahnya nggak banyak, misalnya jerawat cuma 1, 2, atau 3 ya boleh-boleh aja kalau mau menggunakan yang whitening series. Oh gitu. Kemudian kalau untuk yang acne-nya ini sendiri nih dok, ingredientsnya tuh apa aja sih dok dari produk Jankos Glow ini? Ya, kalau untuk yang acne series ya, itu di dalamnya ada niacinamide, sama ya, ada niacinamide juga, kemudian ada asam salisilat ya, juga ada aloe vera, kemudian ada 7 kandungan buah ya, acne fruit complex yang memang sudah ada ya studi independennya bahwa dia juga punya efek membantu untuk meredakan dan menenangkan jerawat. Oh gitu, berarti dari produk ini sendiri bukan hanya untuk menyembuhkan acne itu sendiri ya dok, tapi juga bisa untuk mencerahkan juga ya dok, karena ada niacinamide-nya itu sama ya dok? bekasnya. Kalau untuk bekas, memang bekas jerawat itu kan ada bermacam-macam ya, ada bekas jerawat hitam, ada bekas jerawat merah. Nah untuk bekas jerawat hitam dan merah itu bisa dibantu dengan niacinamide. Oh gitu, misalkan nih dok ya, ini pertanyaan saya nih, misalkan nih saya nih lagi berjerawat, saya kan berarti pakai yang acne series gitu kan. Nah ternyata dalam jangka waktu 2 minggu misalkan gitu, jerawat saya tuh bukan 2 minggu, 2 bulan lah ya, ya dok ya. Ternyata jerawat saya ini udah membaik nih. Terus itu tuh saya
beralih ke whiteningnya kah atau tetap saja di acne seriesnya gitu dok? Ya, jadi sih sebaiknya kalau saran dari saya ya, sebaiknya tetap gunakan dulu yang acne seriesnya ya, karena memang biasa kalau untuk pengobatan jerawat tuh biasanya 3 sampai 4 bulan ya. Oh gitu. Itu untuk memberikan rata-rata ya hasil yang optimal. Sebaiknya diteruskan dulu kalau memang kira-kira jerawatnya udah stabil ya, udah tenang, jerawatnya udah jarang muncul ya. Kalau misalnya mau beralih ke produk yang whitening series boleh, karena memang sebenarnya whitening series juga ada kandungan niacinamide-nya ya, sebenarnya juga bisa membantu. Tapi sebaiknya kalau misalnya baru banget ya, misalnya baru 2 bulan banget baru sembuh, baiknya tetap pakai yang acne series dulu. Ya. Oke, jadi nggak perlu buru-buru langsung pindah ke whitening ya kan dok sama-sama ya? produknya dari sama. Oke. Apa tuh dok? Boleh dijelasin kembali nggak sih dok yang tentang mikrokomedo, komedo, terus jadinya berjerawat. Kadang kan gini ya dok, kita memakai produk yang sebelumnya, terus kita pakai produk yang baru nih dok gitu kan. Yang produk sebelumnya mungkin misalnya berjerawat, cuman nggak yang terlalu kayak gimana gitu dok. Terus setelah kita pakai yang acne ini, produk acne itu kan biasanya kadang ada yang jerawat misalkan gitu. Itu baiknya gimana tuh dok? Ya, jadi sebenarnya ya pada yang memang kulitnya acne prone atau yang cenderung berjerawat, sebenarnya itu di kulitnya itu sudah ada mikrokomedo biasanya rata-rata ya. Jadi cuman belum muncul aja di atas permukaan. Nah, ketika dia menggunakan skincare yang ada kandungan aktif acne-nya ya, misalnya salah satunya BHA atau asam salisilat, itu mikrokomedo tadi akan naik ke atas ya. Jadi dia akan menjadi komedo, kemudian dia kadang jadi jerawat ya. Jadi seolah-olah tuh kayak ini kayaknya nih jerawat saya kok jadi tambah banyak ya habis pakai ini gitu. Jadi ada yang disebut kasus-kasus seperti ini memang ada ya. Jadi biasanya kalau ini terjadi tetap kita teruskan untuk penggunaan skincare-nya. Biasanya memang terjadi di 8 minggu pertama. Oh gitu. Ya, biasanya dalam penggunaan 8 minggu pertama. Nah, kalau misalnya itu terjadi ya, tetap aja diterusin. Nanti setelah 8 minggu biasanya dia akan menunjukkan perbaikan seperti itu. Berarti sebenarnya kalau untuk itu aman ya dok, kita terus lanjutkan. Kalau misalkan ternyata kan kalau skincare itu kan lebih ke cocok-cocokan ya dok ya. Kalau ada ketidakcocokan dalam satu skincare itu tuh seperti apa sih dok? Ciri-cirinya tuh seperti apa? Gitu? Ya, jadi kadang istilah nggak cocok ini sebenarnya kalau di masyarakat itu punya cukup banyak arti ya. Kadang ada yang tadi kayak yang kasus misalnya dia pakai kandungan aktif jerawat, kemudian jadi jerawatnya ada beberapa yang naik ke atas dia langsung bilang nggak cocok. Ya, ada yang betul, seperti itu ya. Sering banget ya dok ya. Ya, padahal sebenarnya kan nggak selalu seperti itu ya, karena ada kandungan-kandungan yang memang dia tuh punya cara kerja seperti itu. Ya, jadi yang dibilang nggak cocok di mata dermatologis atau dokter kulit adalah jika misalnya si yang menggunakan itu dia punya reaksi alergi. Ya, misalnya dia alergi terhadap bahannya, bahan-bahan yang ada di dalam skincare, jadi muncul kemerahan banget ya, terus ada gatal yang tidak tertahankan misalnya, terus agak perih ya, perihnya juga perih banget misalnya, itu bisa kita bilang itu suatu reaksi alergi. Nah, itu yang biasanya dibilang nggak cocok yang sebenarnya seperti itu. Berarti kalau udah merasakan ciri-ciri seperti itu langsung di stop aja ya dok? Di stop aja, dan kalau misalnya memang agak berat langsung cari pertolongan ke dokter terdekat. Oke. Kalau untuk faktor yang dapat memicu jerawat itu biasanya tuh apa aja sih dok? Ya, jadi faktor pemicu jerawat itu cukup banyak ya. Jadi memang kalau yang memang punya kulit berjerawat, ini tuh benar-benar harus dijaga banget lah lifestyle-nya ya, pola hidupnya benar-benar harus dijaga, karena meskipun dia pakai skincare yang oke, tapi kalau misalnya lifestyle-nya berantakan, itu tetap aja jerawatnya akan muncul-muncul banyak gitu ya. Jadi ada beberapa faktor pencetus jerawat ya. Jadi kita harus bedakan ya. Jadi ada faktor penyebab, ada faktor pencetus ya. Faktor penyebab jerawat itu biasanya memang ada, dia memang punya kerentanan genetik ya untuk berjerawat ya. Nah, ketika ada faktor pencetusnya, itu dia jerawatnya jadi akan muncul banyak ya. Misalnya tadi yang jerawatnya tenang, kemudian karena ada faktor pencetusnya, itu dia jadi bertambah banyak ya. Misalnya ya, faktor pencetus jerawat itu bisa dari stres ya. Kadang nih banyak nih, biasanya mahasiswa mau ujian atau pelajar skripsi gitu, jerawatnya jadi tambah banyak gitu kan. Kemudian yang kedua, kurang tidur ya. Jadi kalau misalnya tidurnya itu kurang dari 8 jam ya, kemudian tidurnya tidak berkualitas. Kadang ada yang tidurnya cukup tapi kadang nggak berkualitas gitu, tidurnya bentar-bentar bangun gitu ya. Nah, itu juga bisa memicu jerawat ya. Kemudian
Yang ketiga, polusi dan asap rokok ya, itu juga bisa, mau dia perokok aktif atau perokok pasif itu juga bisa memicu jerawat. Oh gitu. Bisa. Itu mungkin salah satu faktor yang kita nggak sadar ya dok, kalau asap rokok itu kan kita nggak bisa memilih kita tuh ada di lingkungannya seperti apa gitu ya dok. Karena kan kadang kalau kita lagi di luar ada orang lain yang ngerokok, ya mau nggak mau ya kita tetap berada di situ gitu ya dok ya. Iya, itu bisa memicu jerawat untuk orang-orang yang memang kulitnya rentan berjerawat. Kemudian hormon ya, ini biasanya pada wanita biasanya. Ya, kalau wanita tuh menjelang menstruasi ada yang disebut dengan premenstrual breakout namanya. Itu dia bisa muncul jerawat. Bisa. Jadi banyak sih faktornya ya. Kemudian dari kosmetik juga bisa ya. Misalnya dia pakai make up nih. Terus dia make upnya itu memang sifatnya bisa komedogenik ya, atau dia juga nggak bersihinnya juga nggak maksimal, misalnya itu tuh bisa memicu jerawat. Ya, kemudian dari faktor makanan ya atau diet ya, diet itu ada beberapa makanan yang bisa memicu jerawat ya. Jadi yang pertama adalah makanan yang punya indeks glikemik tinggi atau makanan yang manis-manis. Ya, itu sebenarnya pasien yang berjerawat itu dia hampir sama kayak pasien untuk pantangannya ya, hampir sama kayak pasien kencing manis atau diabetes, karena dia harus memantang yang manis-manis. Gitu. Sama produk olahan tepung ya, tepung di sini kan produk olahan tepung tuh kan banyak ya, bisa gorengan tuh kayak bala-bala itu kan dari tepung ya. Dok, ya. Nah, itu baiknya dikurangin. Kemudian apalagi yang ada tepung-tepungnya itu roti mungkin roti tawar, kayak dessert ya. Ya, boba tuh kan juga dari tepung saya lupa, tepung kanji apa gitu, itu juga baiknya dikurangi. Kemudian yang kedua adalah makanan yang dari produk olahan susu sapi. Ya, jadi kayak susu itu sendiri ya, mau itu dia susu full cream atau susu yang rendah lemak ya, kayak susu skim atau low fat, itu sebaiknya dihindari ya. Ya, kalau mau misalnya susu mau cari alternatif boleh, misalnya pakai susu yang dari nabati ya, kayak susu kedelai, itu boleh-boleh aja. Ya, jadi kalau pasien kadang yang suka ditanyakan, "Lu dok, saya tuh habis makan telur jadi jerawatan." Telur tuh nggak ada hubungannya sama jerawat, itu ada penelitiannya ya, gitu. Jadi jangan disalahin mulu makan telur. Ya, kasihan telur disalahin terus. Gitu ya, itu sih beberapa pencetus jerawat. Jankos nih aman nggak sih buat dipakai dalam jangka panjang dok? Aman dong, kan ada Badan POM-nya, nomor registrasi Badan POM-nya ada ya. Kemudian bahan aktifnya juga yang memang aman untuk digunakan jangka panjang gitu. Jadi boleh mau dipakai sampai usia tua juga nggak apa-apa gitu. Sertifikasinya tuh juga udah lengkap banget untuk Jankos Glow. Dia tuh udah sertifikasi halal, BPOM, dan juga udah lulus uji dermatologi untuk produk Jankos Glow ini sendiri. Jadi aman banget kalau kalian tuh mau pakai dari sekarang sampai nanti kalian tua, aman ya dok ya. Kalau pemakaian serum tuh baiknya tuh seperti apa? Ya, jadi kalau biasanya kita selalu menganjurkan itu menggunakan dari yang cair-cair dulu. Habis itu baru ke yang konsistensinya lebih yang lebih padat ya. Gitu. Jadi kalau biasanya kalau oil tuh kan memang agak lebih agak sedikit cair dibandingkan serum ya. Iya, betul. Jadi boleh sih yang mau pakai serum dulu, habis itu baru pakai oil gitu, nggak apa-apa. Atau dibalik pun juga nggak masalah sebenarnya. Gitu ya. Jadi nanti baru terakhirnya di atasnya itu baru pakai yang konsistensinya lebih padat, misalnya krim gitu, terakhir itu bisa. Oh gitu. Contohnya produk dari Jankos Glow ini sendiri, ini tuh facial oil dari Jankos Glow ya dok ya. Ini tuh dia nggak terlalu oil ya dok ya, dia lebih ke cair sih, jadi untuk diaplikasikan pun juga lebih mudah gitu. Nih, ini ya dok ya, aku boleh coba ya dok? Boleh silakan. Ya, lebih cair, nanti baru pakai serum ya yang lebih. Kalau untuk facial oil ini sendiri nih dok, fungsinya itu untuk apa sih dok? Ya, kalau untuk facial oil rata-rata fungsinya untuk melembabkan ya, tapi di dalamnya juga kadang ada kandungan-kandungan tertentu yang fungsinya itu beragam. Jadi tergantung sama kandungannya apa. Ya, ada yang fungsinya itu tadi melembabkan, ada yang untuk menenangkan juga bisa. Oh gitu. Jadi misalnya kulitnya agak sensitif ya, untuk meredakan supaya nggak terlalu merah gitu juga bisa. Berarti cocok banget ya ini untuk kulit kering ya dok ya? Ya. Ini untuk teksturnya enak banget ya dok, dia nggak terlalu oily banget, dia lebih ke sedikit cair ya dok ya. Jadi gitu. Kemudian, ada pertanyaan lagi nih dok. Kalau misalkan stop pemakaian produk dari Jankos Glow ini, itu ada efek ketergantungan nggak sih dok? Ya. Jadi kalau itu ya gini, kita itu ngerawat kulit kan tadi ada tujuannya ya.
Kalau kita misalnya berhenti dari ngerawat kulit, tentunya kan kulit kita akan kembali lagi ke kondisi semula yang waktu kita dulu nggak ngerawat kulit gitu. Jadi kadang yang dianggap ketergantungan di sini kadang itu, maksudnya setelah berhenti malah kulitnya kok jadi kusam, ya iya kulitnya kan nggak dirawat gitu ya. Nah jadi itu harus dibedakan ya. Jadi yang dimaksudkan ketergantungan di sini mungkin maksudnya kalau biasanya efek ketergantungan itu didapat dari kalau kita habis pakai krim abal-abal biasanya. Ya biasanya kalau kayak tadi saya bilang, kalau misalnya setelah di stop penggunaannya itu kulitnya jadi gampang merah, kemudian ada urat-urat pembuluh darah. Nah itu efek ketergantungan namanya. Tapi kalau misalnya di stop penggunaannya kemudian kulitnya jadi nggak cerah, gitu ya itu wayahana, itu memang udah aturannya begitu ya gitu. Karena nggak dirawat lagi ya dok, makanya jadinya kusam. Terkecuali kalian tuh efeknya tuh jadi muncul tadi efeknya tadi ya dok ya, yang muncul ada urat-urat merah, ada bulu-bulu halus di wajahnya, kemudian jerawatnya jadi banyak gitu. Itu baru yang namanya ketergantungan dan ada efek dari pemakaian krim yang nggak bagus itu ya dok ya. Kalau misalkan hanya kusam ya itu karena kalian tidak merawat kembali ya dok ya untuk kulitnya. Sebagai penutup aja nih ya dok ya, ada pesan nih untuk penonton nggak sih dok tentang kesehatan kulit itu seperti apa? Ya, jadi untuk mendapatkan kulit yang sehat itu harus diupayakan ya, diupayakan dalam artian harus dirutinkan ya. Jadi intinya kita itu merawat kulit jangan dibawa stres ya, dibawa fun aja, dibawa dengan hati yang gembira. Jadi ngolesinnya mungkin sambil nyanyi-nyanyi dibawa enteng gitu. Jadi juga bisa pakainya itu setiap hari. Nah, tentunya efek skincare yang baik itu adalah yang nantinya itu tidak menimbulkan tadi ya efek-efek yang tidak baik ya. Jadi kalau misalnya rajin menggunakan skincare dari sekarang, efeknya itu akan kita tuai nanti mungkin berapa tahun ke depan. Mungkin teman-teman yang sebayanya ya, yang nggak biasa ngerawat kulitnya akan lebih tua, kulit kita bisa kelihatan lebih muda seperti itu. Jadi tentunya teman-teman di sini pengennya tentunya efek jangka panjang dan aman digunakan gitu ya. Jadi jangan tergiur sama yang instan-instan memberikan hasil cepat gitu ya, tapi buat kedepannya malah kulit rusak, itu jangan. Betul, oke. Untuk Jan Kostok kali ini udah cukup kali ya dok ya. Mungkin kita bisa say thank you ke dokter Dia udah mau meluangkan waktunya untuk kita bisa ngobrol tentang skincare dan juga permasalahan kulit ya dok ya. Terima kasih atas waktunya dokter. Oke, terima kasih banyak Dokter Dia sudah menyempatkan waktunya untuk sharing bareng di Jan Kostok kali ini. Terima kasih juga untuk Aing Skincare dan juga semua teman-teman yang udah nonton Jan Kostok sesi kali ini. Nah, buat kalian yang mau dapetin produk dari Jan Kos Glow, kalian bisa banget dapetin produk ini di e-commerce ataupun marketplace kesayangan kalian. Kalian bisa search Jan Kos Glow Official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe akun sosial media kita @JanKosGlowOfficial. Jangan lupa like, share, follow, comment, dan juga subscribe akun sosial media kita @JanKosGlowOfficial. Makasih banyak ya dok atas waktunya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!